Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yustiani SGZ MSI, Ibu Meliana Sari MKM, Ibu Narila Mutia Nasir SKM MKM PhD, serta Ibu Rahmahida Nuriska SKM MKM. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4D yang beranggotakan Zahra Alfiani, Amelia Mardia Rahman, Firya Absari Nunisa, serta Alsa Stikalovia akan mempresentasikan mengenai proposal rencana program gerak bersama dalam meningkatkan aktivitas fisik sebagai upaya pencegahan obesitas di Kecamatan Beji, Kota Depok. Jadi untuk pendahuluannya, gaya hidup sedentari akibat digitalisasi di perkotaan memicu lonjakan kasus obesitas. Berdasarkan SKI 2023 dan Profil Kesehatan Jawa Barat tahun 2025, rendahnya aktivitas fisik menjadi kontributor utama dan meningkatnya prevalensi obesitas masyarakat, di mana capaian indikator penduduk dengan aktivitas fisik cukup termasuk ke dalam kategori terendah di Jawa Barat, yaitu hanya sebesar 4,62%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan aktivitas fisik masyarakat perlu segera dilakukan melalui intervensi program promosi kesehatan yang terfokus di wilayah Kecamatan Beji. Oleh karena itu, proposal rencana pemberdayaan masyarakat ini disusun melalui program gerak bersama dalam meningkatkan aktivitas fisik sebagai upaya pencegahan obesitas di Kecamatan Beji, Kota Depok. Kemudian untuk tujuan umum dalam proposal ini, program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat Kecamatan Beji, Kota Depok dalam melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari secara rutin dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan obesitas dan pengendalian penyakit tidak menular. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu memetakan potensi kader, pos bindu PTM, tokoh masyarakat, dan komunitas di Kecamatan Beji untuk mendukung aktivitas fisik. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait rendahnya aktivitas fisik dan risiko obesitas di wilayah puskesmas Kemiri Muka. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun program partisipatif yang meliputi aktivitas fisik bersama, edukasi kesehatan, dan pendampingan perubahan perilaku. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan struktur, peran, dan mekanisme kerja pelaksanaan program. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik untuk mencegah obesitas dan penyakit tidak menular. Kemudian manfaatnya bagi masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Beji tentang pentingnya aktivitas fisik dalam mencegah obesitas dan penyakit tidak menular melalui kegiatan rutin yang murah, mudah diakses, serta mendorong terbentuknya komunitas gerak bersama yang berkelanjutan. Kemudian bagi institusi terkait, proposal ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Depok dalam meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, memperkuat pos bindu PTM melalui pemberdayaan partisipatif, serta menjadi model program yang dapat direplikasi oleh puskesmas lain. Kemudian bagi mahasiswa, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana penerapan ilmu sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah, perencanaan intervensi, komunikasi, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai bekal profesional di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke bagian metode. Yang pertama itu dari teknik pengumpulan data, kita menggunakan data primer melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan, dan data sekunder menggunakan data profil kesehatan Kota Depok, profil ke Jawa Barat, survei kesehatan Indonesia, laporan program posbindu PTM Puskesmas Kemiri Muka, dan penelitian terdahulu. Untuk instrumen pengumpulan datanya, ada pedoman wawancara, yaitu berisi pertanyaan terstruktur mengenai gambaran aktivitas fisik, hambatan dan dukungannya. Selanjutnya pedoman diskusi, lembar observasi lapangan, lembar telah dokumen, dan alat pendukung administrasi seperti voice note, kamera, dan alat tulis. Selanjutnya itu proses pengumpulan data. Yang pertama itu pada tahap persiapan, menyusun instrumen dan mengurus perizinan serta berkoordinasi dengan kader setempat. Yang kedua, tahap pelaksanaan, kita melakukan wawancara, FGD, dan observasi lapangan yang sudah dijadwalkan. Yang ketiga itu tahap penulisan data sekunder, mengkaji laporan resmi tingkat kota hingga nasional terkait aktivitas fisik dan obesitas. Yang keempat, tahap verifikasi data, semua data itu kita validitas datanya. Yang terakhir itu tahap pengolahan data, merangkum, mengelompokkan, dan menyusun data agar siap untuk dianalisis. Selanjutnya, masuk ke metode analisis potensi dan masalah masyarakat. Di tahap awal ini kita melakukan identifikasi masalah mengenai aktivitas fisik dan obesitas di Kecamatan Beji menggunakan data sekunder dan data primer untuk memetakan gambaran kondisi, hambatan, dan faktor penyebab dari rendahnya aktivitas fisik tersebut. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan masyarakat, di mana program gerak bersama ini itu dirancang menggunakan pendekatan community need assessment dengan membandingkan antara kebutuhan masyarakat dengan data kesehatan. Nah, dari hasil kesenjangan analisis ini tuh dijadikan dasar penentuan prioritas masalah untuk menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Yang ada juga analisis SWOT yang digunakan untuk merumuskan strategi program dengan memetakan faktor internal dan faktor eksternal yang berfungsi untuk memaksimalkan potensi sekaligus meminimalkan hambatan program. Dan terakhir itu penentuan prioritas masalah yang dilakukan berdasarkan seberapa besarnya masalah, urgensi, dampak, serta sumber daya dan potensi keberhasilan. Dari kriteria tersebut itu rendahnya aktivitas fisik dipilih sebagai prioritas karena merupakan faktor risiko utama obesitas yang dapat dimodifikasi melalui upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat. Jadi next. Selanjutnya itu metode pengorganisasian masyarakat. Nah, dalam program gerak bersama ini kita melakukan 7 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengkajian, yang ketiga tahap perencanaan, yang keempat tahap pengorganisasian, kelima tahap pelaksanaan, keenam tahap monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir itu tahap terminasi.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana hasil analisis potensi tersebut kami kelompokkan menjadi 3 aspek. Ada potensi sumber daya manusia dan kelembagaan, yaitu adanya puskesmas Kemiri Muka, kadar Posbindu PTM yang aktif, dukungan dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, serta komunitas olahraga yang sudah ada di masyarakat. 2, ada potensi sarana dan lingkungan seperti lapangan RW, sekolah, ruang publik, akses wilayah yang cukup, mudah dijangkau. Juga puskesmas memiliki alat pemeriksaan kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan peserta. Yang ketiga, ada potensi kebijakan, yaitu adanya dukungan program Germas, Posbindu PTM, serta dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya ada hasil analisis kebutuhan, di mana hasil analisis kebutuhan masyarakat yang dilakukan menggunakan pendekatan community needs assessment, yaitu membandingkan kebutuhan yang dirasakan masyarakat atau field needs dengan kebutuhan berdasarkan data atau normative needs. Hasil analisis wawancara dan FGD, masyarakat mengaku sulit berolahraga karena keterbatasan waktu akibat kesibukan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menginginkan kegiatan olahraga yang murah, dekat dengan tempat tinggal, dan mudah diikuti. Kadar Kesehatan juga menyampaikan perlu adanya pelatihan agar mampu mengajak masyarakat bisa lebih aktif bergerak. Sementara itu, berdasarkan data sekunder, aktivitas fisik masyarakat Kota Depok masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 4,62%. Selain itu, prevalensi obesitas di Jawa Barat juga masih tinggi, dan sekitar 33,7% penduduk usia di atas 10 tahun masih memiliki aktivitas fisik yang kurang. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis Fishbone. Nah, untuk mengetahui akar penyebab dari rendahnya aktivitas fisik tersebut, kami menggunakan analisis Fishbone. Yang pertama ada faktor manusia, yaitu rendahnya pengetahuan dan motivasi masyarakat untuk berolahraga serta meningkatnya kebiasaan sedentari akibat penggunaan gawai. Yang kedua, faktor sosial budaya, berupa tingginya mobilitas dan kesibukan masyarakat sehingga waktu untuk berolahraga menjadi terbatas. Yang ketiga, faktor kebijakan dan program, yaitu belum adanya program aktivitas fisik yang terstruktur dan berkelanjutan. Yang keempat, faktor lingkungan, yaitu keterbatasan ruang hijau dan fasilitas yang mendukung aktivitas fisik. Yang kelima, ada faktor sarana dan prasarana, yaitu masih minimnya fasilitas olahraga komunitas serta media edukasi. Dan yang terakhir adalah faktor metode pemberdayaan, di mana edukasi yang dilakukan masih bersifat satu arah sehingga belum mampu mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana pada aspek strength, Kecamatan Beji memiliki kadar kesehatan yang aktif, Posbindu PTM, dukungan tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, serta komunitas olahraga yang dapat diberdayakan. Pada aspek weakness, masih terdapat rendahnya pengetahuan dan motivasi masyarakat, belum adanya program aktivitas fisik yang terstruktur, serta keterbatasan media edukasi. Selanjutnya pada aspek opportunities, terdapat dukungan kebijakan Germas, kerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan, serta pemanfaatan media sosial sebagai media promosi kesehatan. Sedangkan pada aspek traits, terdapat tantangan berupa meningkatnya gaya hidup sedentari, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta tingginya mobilitas masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada program pemberdayaan, di mana program ini terdiri dari 5 subprogram utama. Yang pertama, edukasi dan promosi kesehatan yang meliputi penyuluhan mengenai aktivitas fisik dan obesitas serta pelatihan kadar kesehatan sebagai penggerak aktivitas fisik. Keberhasilan ini diukur melalui peningkatan pengetahuan masyarakat minimal 20% berdasarkan hasil pretest dan posttest. Kedua, aktivitas fisik bersama berupa senam mingguan, jalan sehat bulanan, dan komunitas bersepeda pada akhir pekan. Target keberhasilannya adalah tingkat kehadiran peserta minimal 60% pada setiap kegiatan. Yang ketiga, ada tantangan aktivitas fisik harian melalui program gerak 30 menit setiap hari menggunakan logbook atau kartu pantau. Program ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan masyarakat untuk aktif bergerak setiap hari dengan target minimal 50% peserta melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Yang keempat, kampanye media dan lingkungan, yaitu melalui pemasangan poster, spanduk, konten media sosial, serta optimalisasi ruang publik sebagai tempat berolahraga. Yang kelima, pendampingan perubahan perilaku melalui kunjungan rumah oleh kader kesehatan dan pembentukan kelompok dukungan sebaya atau peer support group. Pendampingan ini dilakukan agar perubahan perilaku masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada rencana pengorganisasian masyarakat. Di sini Kepala Puskesmas yang memberikan arahan dan kebijakan. Ketua Pokja sebagai koordinator lapangan, dan di Sekretaris Bendahara ini menyusun laporan dan mengelola administrasi. Koordinator wilayah ini memastikan pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing berjalan. Kader kesehatan dan relawan menjadi fasilitator lapangan. Peserta atau masyarakat berperan aktif sebagai subjek program. Next. Selanjutnya ada timeline pelaksanaan program. Di bulan pertama ada persiapan, terus pengkajian dan analisis kebutuhan dari bulan pertama sampai bulan kedua, perencanaan dan musyawarah warga ini di bulan kedua, pembentukan Pokja ini di bulan kedua, edukasi dan pelatihan kader ini bulan kedua dan bulan ketiga, senam bersama mingguan dan jalan sehat bulanan itu bulan ketiga sampai bulan keenam, tantangan aktivitas fisik dari bulan ketiga sampai bulan keenam, kampanye media sosial dan lingkungan bulan kedua sampai bulan keenam, pendampingan perubahan perilaku bulan keempat sampai bulan keenam, monitoring dan evaluasi berkala bulan kedua sampai bulan keenam, dan evaluasi dan terminasi program bulan keenam. Untuk monitoringnya dilakukan mingguan dan bulanan, dilihat dari lembar kehadiran, logbook, lembar observasi kader, dan laporan bulanan Pokja. Untuk evaluasi input proses outputnya, indikator inputnya ketersediaan kader, sarana, dan media edukasi. Indikator prosesnya dilihat dari tingkat kehadiran dan keterlaksanaan kegiatan sesuai jadwal. Indikator outputnya dilihat dari peningkatan pengetahuan warga dan jumlah warga aktif yang berolahraga rutin. Indikator outcome-nya perubahan skor aktivitas fisik dan indikator antropometri. Slide. Untuk kesimpulannya sendiri, rendahnya aktivitas fisik menjadi faktor risiko utama obesitas dan PTM di Kecamatan Beji. Yang penyebab utamanya itu kurangnya pengetahuan dan motivasi warga, mobilitasnya tinggi, kebijakan belum terintegrasi, ruang terbuka terbatas, edukasi masih satu arah. Kecamatan Beji ini memiliki potensi yang kuat, yaitu memiliki kader kesehatan, Posbindu PTM, tokoh masyarakat, komunitas olahraga, dan dukungan kebijakan Germas. Sebagai solusinya itu ada program gerak bersama yang dipecah menjadi 5 subprogram, ada edukasi, aktivitas fisik bersama, tantangan harian, kampanye media, dan pendampingan perilaku. Nah, program tersebut dilaksanakan selama 6 bulan, dan
Program ini diharapkan mendorong perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dan secara berkelanjutan. Untuk sarannya, bagi masyarakat ini diharapkan berperan aktif sebagai subjek dan penggerak program. Untuk Puskesmas dan Dinkes ini diintegrasikan program ke Posbindu PTM dan jadikan dasar kebijakan. Bagi pemerintah dan kecamatan atau kelurahan, sarannya itu dukung anggaran dan optimalisasi ruang publik. Saran bagi peneliti atau mahasiswa lain, perlu kajian data primer spesifik aktivitas fisik dan obesitas di Kecamatan Beji, dan saran keberlanjutan itu susun sustainability plan agar program tetap berjalan mandiri pasca pendampingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.